zelf van meegemaakt? Wat hebt u ervan gezien? Waar hebt u zelf aan meegedaan? Ik heb in Indonesië destijds 2,5 jaar gezeten als militair bij de infanterie. Onder andere bij de inlichtingendienst. En ik heb daar meegedaan aan oorlogsmisdaden. Ik heb ze zien verrichten. Dat er wraakacties gehouden werden, waarvan even minder militaire noodzaak in te zien was. Gerakan revolusi yang mencapai klimaks setelah proklamasi kemerdekaan memicu semangat perang yang begitu kuat. Ada baiknya, pasti. Namun bukan berarti tak punya efek samping. Revolusi bak bola salju, bergulir tanpa kendali, melahirkan kekerasan pada siapapun yang pro kolonial. Periode kelam ini terjadi pada masa bersiap. Sebelum lanjut, jika kalian suka dengan channel ini, dukung kami dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini agar kami semakin bersemangat membuat konten video bermanfaat lainnya. Terima kasih. Masa bersiap menurut Tri Wahyuning Irsyam dalam buku Berkembang dalam Bayang-Bayang Jakarta, Sejarah Depok 1950 sampai 1990-an. Ini bermula pada Oktober tahun 1945. Disebut bersiap karena waktu itu seruan bersiap diteriakkan tiap kali tentara sekutu atau pasukan Belanda melakukan patroli di jalanan. Orang-orang yang mendengar seruan itu harus berdiri tegak dan tak boleh berbicara. Suasana masa bersiap betul-betul mencerminkan mental masyarakat Indonesia waktu itu. Sejarawan J.J. Rizal menjelaskan, di masa Jepang, gerakan anti-kolonialisme dibentuk dengan warna militer untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya, namun menghasilkan produk sampingan berupa semangat anti-imperialisme. Para pemuda menerima pelatihan paramiliter dalam barisan Sineidat, Keibodan, Petah, dan lainnya. Mereka mendapat pengalaman dalam bertindak kolektif dalam ikatan organisasi militer. Semangat berperang masih membekas sehingga secara emosional masih tersedia motivasi kuat buat angkat senjata. Faktor penting lain yang melatar belakangi lahirnya masa bersiap yakni ketika Belanda sudah kehilangan wibawahnya setelah dikeprak Jepang. Sementara rakyat makin sebal dengan sikap angkuh Belanda dengan mengabaikan usul-usul kaum pergerakan, meski keadaan mereka tengah terpuruk. Sebab akibat. Sejak Jepang takluk oleh sekutu, orang-orang Belanda yang tadinya ditawan Jepang sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka seperti baru saja keluar dari neraka, mengingat betapa sengsaranya mereka hidup di bawah pemerintahan Dai Nippon. Namun, seperti yang diceritakan oleh Koi Tiam Ching dalam buku Indonesia dalam Api dan Bara, orang-orang Belanda yang merasa terlalu senang karena telah lepas dari Jepang merasa begitu jumawa sampai-sampai mengeluarkan perkataan yang menyinggung orang-orang non-Belanda. Mungkin mereka lupa kesadaran anti-kolonialisme dan anti-imperialisme rakyat sudah kuat. Ejekan seperti Volkschains atau Cina itu kotor atau Phil Inlander atau pribumi itu kotor yang keluar dari mulut orang-orang Belanda atau Londo, itu mereka tanpa disadari bisa menyulut bentrokan yang sangat besar. Koi Tiam Ching mencontohkan ada salah satu nyonya Belanda yang kena getahnya ketika berbuat kasar. Akhirnya, ia pada suatu malam diangkut ke rumah sakit dan rumahnya dibakar habis sampai rata. Koi Tiam Ching juga menceritakan kedatangan sekutu ke Indonesia juga membuat orang Belanda besar kepala. Satu hari di Kayu Tangan, Malang, ia melihat di bagian belakang truk ada beberapa orang pribumi yang digantung.
Ada yang bajunya compang-camping, ada pula yang telanjang bulat, sementara darah terlihat berceceran di sekitarnya. Pembalasan yang bablas. Kejadian seperti itu mungkin sudah biasa melimpah orang-orang pribumi, namun bedanya kini mereka sudah berani melawan. Indonesia sudah terbentuk, mereka mulai bergerak. Rakyat mulai membentuk laskar-laskar pro-revolusi. Perkumpulan-perkumpulan dari yang kecil sampai besar bermunculan. Hampir semua anggota-anggotanya memiliki senjata hasil rampasan militer Jepang. Mereka juga mulai membalaskan dendam mereka kepada orang-orang Belanda. Agitasi-agitasi muncul di pelosok-pelosok daerah. Banyak plakat yang menganjurkan warga pribumi, khususnya dari golongan pekerja, untuk tidak lagi menjual apa-apa kepada orang Belanda. Lampu dan air diputus, mereka benar-benar diboikot total. Kekacauan masa bersiap terjadi pada akhir tahun 1945 hingga sepanjang 1946. Masa-masa yang penuh ketidakpastian waktu itu. Pasalnya, di awal takluknya pemerintahan Jepang, pemerintahan Indonesia belum berdiri efektif. Masih banyak para birokrat dan kolaborator diculik. Ada yang dibunuh, ada yang kantor dan rumahnya mereka dijarah karena dianggap menjadi anjing Jepang yang turut mempersulit revolusi. Penjarahan, pembakaran, penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan terjadi di sejumlah sudut kota. Pelakunya adalah sejumlah gerombolan yang mengatasnamakan diri mereka sebagai bagian dari laskar rakyat yang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Tindakan kriminal terus berlangsung di berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Di Jawa, beberapa peristiwa yang cukup terkenal terjadi di banyak tempat termasuk di Depok, Surabaya, dan Malang. Mereka ini dipersilahkan melakukan apa saja asal membantu pengosongan kota guna mendukung politik bumi hangus yang dipilih oleh Republik. Perkiraan jumlah orang Eropa yang dibunuh masa bersiap ini menurut Ger Ostindi dalam Serdadu Belanda di Indonesia tahun 1945 sampai 1950 ini tercatat berkisar 3.500 sampai 20.000 orang. Bergulirnya revolusi seperti tak ada batas, penjarahan, pembunuhan, hingga pemerkosaan terhadap orang-orang kolonial terjadi tanpa ada satu orang pun yang berani mencegahnya. Sulit untuk disebut sebagai tindakan yang kebablasan. Oke teman-teman, mungkin itulah tadi beberapa ulasan terkait dengan masa bersiap ya. Ini merupakan sisi gelap dari revolusi. Karena bagaimanapun tindakan kekerasan itu kan tidak dibenarkan dalam hal apapun lah. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.